Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asril belum jawab salamnya Ibu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam itu harus dijawab karena berarti kita saling mendoakan satu sama lain. Oke? Sebelum itu Ibu mau tanya semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Guru. Katanya baik, tapi nadanya seperti baik, Bu Guru. Apakah itu yang dinamakan baik-baik saja? Tenang aja saya, Bu. Sekali lagi Bu tanyakan ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Kalau baik, disambut juga dengan senyuman yang manis supaya Ibu Guru juga semangat kasih pelajarannya. Ya, Guru Rosa senyumnya sudah manis. Ya. Nah, sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Rosa. Hadir Rosa. Bu Guru. Hadir Bu Guru. Jumra. Hadir, Bu Guru. Satrina. Hadir Bu Guru. Nur Alia. Hadir Bu Guru. Asma. Hadir, Bu. Ayu. Hadir, Bu Guru. Vera. Hadir, Bu. Sumra. Hadir, Bu Guru. Intisari. Hadir Bu. Asril. Hadir, Bu. Syafrudin. Hadir, Bu. Alhamdulillah semua ternyata sudah hadir di kelas ini ya. Asril perhatiannya ke Ibu Guru ya, jangan ke bawah terus, pasti lagi main HP, main game itu. Ya. Oh iya. Tidak. Jadi selama pembelajaran sebaiknya fokus menerima pembelajaran terlebih dahulu supaya bisa dipahami. Nah, sebelum itu kalau begitu Asril saja yang pimpin doa sebelum belajar ya. Silakan, Nak. Teman-teman, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih banyak, Nak Asril. Pembelajaran kita mulai dengan doa supaya pembelajaran itu dapat terserap dengan baik oleh kita semua, ya. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya, tadi apakah di sini ada yang tidak puasa? Ada? Puasa, Nak. Semua Bu Guru. Semuanya puasa. Mantap. Puasa, Memang kelas 3B terhebat. Ya. Jadi waktu sahur tadi apa yang dimakan? Saya, Bu Guru, nasi. Nasi ya. Apa lagi? Tempe, Bu Guru. Tempe. Apa lagi, Nak? Sayur, Bu Guru. Sayur. Burger. Bagus. Burger. Ayam goreng. Ayam goreng. Buah-buahan. Wah, bagus sekali. Jadi, anak-anakku, penting sekali saat sahur kita mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat ya. Bagus itu kita makan karbohidrat seperti nasi, sayur, ya, sayur, buah-buahan. Nah, itu semua sangat berguna untuk energi kita selama berpuasa. Nah, tadi Ibu ada dengar makannya tempe. Nah, sekarang Ibu mau tanya, tempe itu bahan dasarnya dari apa? Ada yang tahu? Kedelai. Betul sekali. Tempe itu berasal dari kacang kedelai ya. Sebelum itu kacang kedelai itu diproses dengan menggunakan teknologi pangan ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar yang akan kita lakukan hari ini anak-anak dengan mengamati video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan sebentar.
Anak-anakku akan menggali pengetahuannya tentang perkembangan teknologi pangan dengan tepat, ya. Dan juga nanti Ibu akan memperlihatkan sebuah teks yang juga ada di dalam LKPD-nya supaya anak-anakku dapat melihat dan menemukan pokok-pokok informasi dalam teks perkembangan teknologi tersebut. Nah, setelah itu kita akan menyanyi. Nanti Ibu Guru akan memperdengarkan lagu Rotiku. Nah, lagu Rotiku ini kita akan dengarkan seksama dan kita akan menganalisis bagaimana pola irama dari lagu Rotiku tersebut, ya. Nah, setelah itu, setelah kita menganalisis pola iramanya, Ibu Guru akan meminta beberapa dari kalian untuk menyajikan atau menyanyikan lagu Rotiku itu dengan benar. Jadi perhatikan baik-baik lagu Rotiku sebentar saat diputar. Oke? Oke. Iya, Bu Guru. Guru. Jangan-jangan ini semua menghayal. Ibu Guru tadi bicara terus menghayal semua. Tidak, Jin? Tidak dulu. Tidak Jadi dulu. ini. Oke, Ibu lanjut lagi. Setelah itu kita dengan penjelasan dari Ibu Guru, anak-anakku akan dapat menjelaskan tentang luas permukaan suatu bidang. Ya, setelah itu Ibu akan menunjukkan suatu benda dan kita amati. Setelah kita amati, kita dapat mengukur luas permukaan benda tersebut dengan satuan yang tidak baku. Bisa? Bisa anak-anakku sayang? Iya, Bu. Nah, Bisa, Bu. ini jaringannya Ibu yang kurang bagus atau memang responnya yang terlambat ya? Lambat sih responnya, Bu. Seharusnya semangat. Kalau begitu kita tepuk huha. Ada yang tahu? Tidak ku tahu, Bu, tepuk Contohkan, Bu. Nah, kalau begitu perhatikan Ibu Guru. Tepuk huha itu seperti ini. Pasti ada yang sudah pernah dengar. Tepuk huha. Hu. Ha. Hu. Ha. Yes. Bisa? Bisa. Bisa, Bu. Ah. Kalau begitu kita coba sekali dulu. Tepuk huha. Hu. Ha. Yes. Yes. Ya. Sekali lagi, belum kompak semuanya. Sekali lagi. Tepuk huha. Ha. 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 Yes. Iya. Yes. Semua mantap. Nah, anak-anakku, Ibu Guru sudah membagikan sebuah link Google Form di WA grup kelas kita. Nanti bisa diakses ya, dan di situ akan ada tugas-tugas yang harus anakku kerjakan. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk mengamati video yang akan Ibu tampilkan. Sebentar ya. Sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Kalau begitu, perhatikan baik-baik ya, disimak baik-baik. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu Guru. Oke, hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, ya. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi pangan, ya. Nah, sekarang anak-anakku bisa simak video berikut ya. Tunggu Ibu putarkan. Kedengaran, Nak? Kedengaran, Ya, Bu Guru. Oke, silakan disimak ya. Alam Indonesia sungguh kaya. Indonesia memiliki kekayaan yang berlimpah. Udara sejuk,
tanah yang subur, dikelilingi oleh sawah dan kebun, tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Alam Indonesia menyuguhkan berbagai macam hasil pertanian dan hasil peternakan. Kacang kedelai, jagung, kelapa, singkong adalah salah satu hasil dari pertanian. Telur, daging, susu, ikan adalah hasil dari peternakan. Semua itu adalah sumber pangan. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan untuk kebutuhan kita. Manusia membutuhkan makanan terus-menerus. Bahan makanan yang dibutuhkan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu itu. Oleh karena itu, carilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Hasil panen pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat cepat busuk. Makanan busuk tidak boleh dimakan. Hasil panen harus dapat diolah agar makanan menjadi tidak cepat busuk. Mengolah hasil panen dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat busuk. Beberapa contoh dari hasil teknologi pangan diantaranya adalah pengolahan kacang kedelai untuk dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, keju, dan yogurt. Selain itu juga, hasil dari daging dapat diolah menjadi sosis dan kornet. Sedangkan hasil dari mangga dan stroberi dapat diolah menjadi manisan mangga dan selai stroberi. Selain itu juga, pengolahan makanan dari hasil ikan dapat diubah menjadi ikan bandeng presto. Di mana ikan bandeng presto ini adalah mengolah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal ini akan membuat daging ikan dan duri ikan menjadi lunak. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus dengan plastik biasa, akan bertahan selama 5 hari. Jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, maka ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Teknologi pangan sangat penting untuk manusia. Karena itu, teknologi pangan dapat menghasilkan jenis makanan baru dan membuat makanan menjadi lebih awet dan tahan lama. Nah, anak-anakku semua sudah lihat video pembelajarannya? Sudah, Bu Guru. Ya. Sudah. Setelah mengamati tadi video pembelajarannya, anak-anakku sekarang bisa melihat LKPD pada link yang Ibu bagikan tadi, ya. Di dalam LKPD tersebut akan tercantumkan kegiatan kita, ya. Setelah tadi kita mengamati tentang teknologi pangan, sekarang Ibu mau tanya hal yang bisa ditangkap dari video pembelajaran tadi. Ada yang bisa hasil peternakan, hasil panen dari kacang kedelai selain tempe tadi bisa dibuat apa lagi? Ada yang bisa? Ya, Bu. Ayo, Bu. Ibu mau coba? Saya, Bu Bu. Nur Alia. Nur Alia. Buat kecap, Bu. Iya, kecap. Syafruddin, dibuat apa lagi nak kacang kedelainya selain tempe dan kecap? Tahu, Bu. Iya, betul sekali. Bisa juga dibuat dengan tahu. Nah, kalau susu, Air tahu. Iya, air tahu juga bisa, betul Nak Asril. Nah, kalau susu Ibu mau siapa ya? Jumrah. Hasil teknologi pangan dari susu seperti apa, Nak? Keju, Bu Guru.
Keju. Intisari. Coba selain keju apa lagi, Nak? Intisari? Tidak ada? Jelek jaringannya, Bu. Oh, jelek jaringannya. Mohon maaf ya. Karena Ibu Guru tidak tampil siapa saja yang di sini ya. Kalau Saya, begitu, Bu. yang lain lagi, Nak. Sumrah. Sumrah, Ibu mau dengar suara merdunya. Susu dibuat menjadi keju dan apa, Sumrah? Biasa dibuat Bu, biasa susu kaleng. Iya, susu kaleng juga bisa. Selain itu bisa juga dibuat yogurt. Mungkin kalian selalu meminumnya ya. Nah, selain itu kalau daging Ibu mau minta asril. Daging dibuat biasanya hasil teknologi pangannya seperti apa, Nak? Dibikin bakso, Bu. Bikin bakso. Kentara ini pemakan bakso. Pasti Ya, hobinya. iya, Bu. Ya kan? Coba Rosa, selain bakso, daging, hasil teknologi pangannya seperti apa lagi? Bisa juga dibuat jadi sosis, Ibu Guru. Iya, sosis. Selain sosis juga ada kornet ya, dan masih banyak olahan lainnya. Nah, selanjutnya dalam LKPD kalian, Ibu sudah menyediakan teks bacaan tentang teknologi pangan. Tetapi karena Ibu tidak bisa melihat langsung, jadi Ibu mau minta tolong sama Saya, Bu. Nur Alia, iya. Bacakan, Nak, paragraf pertama dulu ya. Silakan, Nak. Ya, Bu. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anakku, silakan anak-anakku sekarang amati yang mana merupakan pokok informasi dari paragraf pertama. Kalau bisa dicatat-catat memang di kertas, ya. Karena di LKPD-nya nanti itu akan ada tugas mencatat pokok informasinya, ya. Sudah ada pensil, pulpen sama kertasnya? Sudah ada? Ada, Bu. Nah, sudah dicatat pokok informasi di paragraf pertama, sudah? Sudah, Bu. Wah, Sudah, Bu. sudah. Ternyata kelas 3B lincah-lincah semua. Kita berlanjut ke paragraf yang kedua. Ibu minta tolong sama Nak Rosa, bisa dibacakan, Nak? Bisa, Bu Guru. Silakan, Nak. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Iya, bagus sekali. Sekarang Ibu kasih waktu untuk mencatat pokok informasi yang ada di dalam paragraf kedua. Silahkan, Nak. Sebentar Ibu akan sebut satu-satu namanya untuk sampaikan jawabannya, ya. Silahkan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Baru Nur Alia yang sudah, yang lain belum ada suaranya. Berarti Ibu tunggu dulu yang lain. Oh, sudah. Bu, sudah. Iya, karena suaranya Ji Nur Alia Ibu dengar yang sudah, jadi berarti baru Nur Alia yang selesai. Kita lanjut ya di paragraf ketiga ya. Nah, di paragraf ketiga, Ibu mau minta tolong sama Syafruddin, minta tolong nggak dibacakan paragraf ketiga? Ya, Bu. Mengolah hasil Silakan, Nak. panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan.
Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Iya, bagus sekali. Sekarang Ibu kasih lagi kesempatan untuk menulis pokok informasi di paragraf ketiga. Silakan. Kalau sudah selesai, bilang selesai ya. Sudah, Bu Guru. Sudah. Sudah, alhamdulillah. Baru Jumra sama Asril yang menyaut. Yang lain mana? Belum ya? Sudah, Bu. Sudah juga. Siapa lagi? Sudah, Bu, sudah. Oke, kita lanjut ke paragraf terakhir. Di paragraf keempat, Ibu mau minta tolong sama Asma, ada? Iya, Bu. Silakan Asma, nak, dibacakan paragraf keempatnya. Ibu, hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Ya, Bu, sudah. Sudah, oke. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, sekarang di sini pada lembar LKPD-nya yang pada link tadi, sudah ada kolom untuk menuliskan pokok informasi pada paragraf 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang Ibu mau Rosa? Rosa? Ada Rosa? Iya, Bu Guru. Tadi pokok informasi di paragraf pertama apa, nak? Ibu perlihatkan lagi ya, supaya Ya, bisa Bu, dilihat kembali. Pokok informasi yang Nak Rosaku bisa dapatkan seperti apa? Bisa disebutkan, nak? Alam Indonesia sungguh kaya. Iya, bagus sekali. Alam Indonesia sungguh kaya. Jadi kita bisa perhatikan biasanya pokok informasinya itu ada di awal ya, di awal. Jadi saat kita membaca bisa kita garis bawahi supaya kita bisa tandai nanti, oh ini pokok informasinya, ini nanti yang saya masukkan ke dalam LKPD ya. Selanjutnya Ibu mau Intisari sudah ada? Intisari belum ada ya? Belum, Ibu. Nggak bagus jaringannya, Bu. Kalau begitu Bu Nur Alia saja. Nah, paragraf kedua Nur Alia. Kira-kira pokok informasinya yang ditemukan yang mana? Bisa disebutkan? Bisa, Ibu. Apa itu? Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Iya, tidak dapat bertahan lama karena mudah busuk ya. Jadi hasil panen dan ternak itu yang melimpah cukup bagi kita. Nah, selanjutnya bagus sekali. Ibu mau minta Asril. Ada Asril? Bu. Nah, silahkan Nak Asril. Mengolah. Apa, Nak? Pokok pikirannya itu mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Oke, dengan teknologi pangan. Jadi makanan-makanan hasil panen itu yang tidak bisa bertahan lama bisa diolah dengan teknologi pangan. Bagus sekali. Nah, selanjutnya untuk paragraf keempat, Ibu mau minta Bu Guru. Ya, Nak Jumra, kalau begitu silakan Nak dibacakan pokok. Bukan dibacakan, disebutkan pokok pikiran yang didapat dari paragraf 4. Oke, yang saya dapat Ibu Guru, hasil panen diolah menjadi makanan baru, Bu Guru. Iya, hasil panennya itu dapat diolah menjadi makanan baru. Betul sekali, mantap. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai manfaat teknologi pangan. Tetapi sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu. Dari tadi kita sebut teknologi pangan.
Sebenarnya pangan itu apa sih? Ada yang tahu? Makanan, Makanan, Ibu. Ibu Guru. Iya, betul sekali. Berarti anak-anakku tadi menyimak dengan baik videonya. Pangan itu artinya makanan, betul. Dan Ibu mau tanya, hasil panen itu sama peternakan kenapa tidak bisa bertahan lama? Ada yang tahu? Ada? Tidak ada pengawetnya, Bu. Tidak ada pengawetnya, betul. Ada lagi yang bisa? Tidak diolah, Ibu. Tidak diolah, betul sekali Nak Asma. Nah sekarang, kalau manfaat dari teknologi pangan seperti apa? Tadi sempat bisa mempertahankan makanan lebih lama, Ibu Guru. Iya, betul Nak Rosa, mempertahankan makanan lebih lama. Selain itu, ada lagi? Ada lagi? Cuman satu manfaatnya? Ada lagi? Halo? Nilai jualnya bisa lebih tinggi juga, Bu. Iya, nilai jualnya lebih tinggi. Tadinya jagung biasa cuman berapa? 5.003, tetapi setelah diolah jadi jagung bakar bisa naik jadi 15.000. Ya? Seperti itu ya. Ibu akan perlihatkan beberapa manfaat dari teknologi pangan tersebut. Ibu mau minta Nasaprudin, silakan bisa dibacakan Nak manfaat dari teknologi pangan. Ya Bu. Silakan. Teknologi pangan yaitu satu, bahan makanan jadi lebih awet dan tidak cepat busuk. Bahan pangan jadi lebih sehat. Bahan pangan jadi lebih bernutrisi. Bahan makanan lebih mudah disajikan. Mengurangi sisa bahan pangan yang terbuang. Iya, bagus sekali. Jadi anak-anakku sudah dapat menulis, nanti dituliskan ya ide pokok tiap paragrafnya pada LKPD yang Ibu bagikan ya. Di sini karena kita membahas tentang teknologi pangan, sebenarnya di sini LKPD-nya bisa dilihat semua gambarnya, Nak? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu Guru. Iya, Bu. Gambar apa yang terlihat, Nak? Wortel. Ada gambar wortel, sayuran, sama daging. Sekarang coba diamati baik-baik lagi. Gambar wortel, sayur, dan dagingnya itu masih segar atau sudah tidak segar? Sudah tidak segar. Tidak segar. Busuk, Iya. Iya, busuk Mina. Iya, busuk mie sayurnya, dagingnya juga seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa yang membuat sayur dan daging ini membusuk seperti gambar yang Ibu tampilkan? Karena tidak diolah menggunakan teknologi pangan. Iya, mantap. Karena tidak diolah menjadi teknologi pangan. Selain itu, ada penyebab lain? Bakteri, Bu. Betul, bakteri. Dan karena tersimpan dalam waktu yang cukup lama, jadi bakteri-bakteri muncul dan akhirnya membuat sayuran dan daging ikut membusuk ya. Nah, sekarang caranya agar sayuran dan daging tersebut bisa awet. Ada yang tahu? Masuk kulkas, Bu. Disimpan di kulkas, Bu. Betul, Saprudin. Salah satunya masukkan ke kulkas. Selain itu? Diolah. Diolah. Asril juga betul. Nah, betul sekali ya. Jadi ada beberapa cara untuk kita melakukan agar sayuran atau makanan tersebut dapat awet ya, dengan cara bisa dimasukkan ke kulkas atau bisa di freezer ya, ditaruh di freezer. Tapi Ibu sarankan sayuran tidak usah ditaruh di freezer ya. Nah, bisa juga diolah seperti Nak Asril bilang tadi, diolah, dimasak sehingga tahan lama ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya Sumra, ada Sumra? Ada aja, Bu. Alhamdulillah Ibu dengar lagi suaranya Sumra. Sekarang Sumra, bagaimana kalau kita makan sayuran atau daging yang busuk seperti ini? Kira-kira apa yang terjadi?
Bisa sakit, Ibu. Sakit apa itu kira-kira? Sakit perut. kepala? Oh, Mencret, mencret. Bu. Iya, Sakit perut betul. baru mencret. Oh, betul sekali. Karena ada bakteri di dalam sayur dan daging busuk tersebut yang membuat perut kita tidak bisa menahan itu semua. Jadi akhirnya sakit perut dan juga mencret. Iya, mencret. Kalau mencret, segera minum obat ya. Minum larutan Oralit. Jangan lupa supaya tidak kehilangan. Iya, ke dokter. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya di sini Ibu memiliki lagu. Karena tadi kita sudah bicara tentang teknologi pangan, roti ini merupakan salah satu teknologi pangan ya. Nah, roti berasal dari tepung. Nah, tepung itu kita sudah olah sehingga menjadi makanan baru yaitu roti. Nah, ada yang kira-kira sudah ada yang tahu lagunya Rotiku ini seperti apa? Ada? Ada yang sudah pernah dengar? Ada? Tidak pernah aku dengar itu saya, Tidak Bu. pernah Bu Guruku dengar. Tidak, Bu. Masa sih tidak pernah didengar? Coba ya. Dengar dulu, Bu. Ya, sabar Nak Asril, Ibu mau putarkan ya kalau begitu. Sekarang Ibu akan menyanyikan lagu Rotiku ini. Didengarkan dulu ya, didengarkan dulu baik-baik. Sebentar Ibu akan minta salah satu dari kalian untuk, bukan salah satu, beberapa dari kalian untuk menyanyikan lagu ini. Ya, siap? Siap, Bu. Oh iya, Ibu mau tes dulu ya, apakah kedengaran atau tidak? Kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Oke, Ibu akan coba nyanyikan ya. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat. Kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Sekali lagi ya. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat. Kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Ya, sudah dengar lagunya, Nak? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah jelas tadi lagunya? Jelas, Bu. Kalau begitu Ibu mau tanya dulu. Sebelum itu, bagaimana tadi lagunya? Kira-kira pola iramanya itu berbeda atau sama saja semuanya? Bu. Apa, Nak? Sama, Ji, Bu. Sama, Ji. Ada yang lain? Berbeda, Bu, berbeda. Tidak sama, Bu. Tidak sama. Ada yang lambat, Bu. Iya, betul sekali. Jadi pola iramanya itu berbeda, Nak Safrudin ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ya. Jadi kalau cepat semua kan lagunya tidak enak kedengaran. Kalau ada pola iramanya, ada yang cepat, ada yang lambat. Hampir sama seperti membaca puisi ya. Ada temponya juga, nggak boleh terlalu terburu-buru kayak tadi yang bacakan puisi ya. Ya, tadi Risma ya yang bacakan puisi yang terlalu cepat itu tidak seperti itu. Menyanyikan lagu juga tidak boleh cepat-cepat, ada temponya ya. Sekarang sebelum itu Ibu mau lihat siswanya Ibu Guru dulu. Dari tadi Ibu enggak kelihatan mukanya. Nah, sekarang Ibu mau minta Satrina, sudah didengarkan tadi lagunya, Nak? Tidak kedengaran suaranya Satrina, mic-nya di-on-kan dulu, Nak. Sudah, Bu. Sudah bisa nyanyikan lagunya, Nak?
bermasalah speakernya nuku, Bu. Nama makku. Oke, Pak De. Kalau begitu Ibu mau minta Rosa. Nah, Rosa, silahkan bisa dinyanyikan lagunya, Bu. Dan itu, Bu. Oh, pantas. Pasti suaranya merdu. Akhirnya Ibu menemukan Rosa. Ya, Rosa. Punya juga teksnya, Bu. Tunggu Ibu Guru perlihatkan. Tenang saja, tenang ya. Nah, Ibu Guru ada ketawaikan aja, memang ada ketawai. Kenapa mau diketawain? Nah, bagus suaranya Rosa. Ibu selalu dengar suaranya Rosa. Rosa lain itu, Bu. Oh, tidak. Coba ya. Ibu putarkan lagunya. Kedengaran? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Maaf. Kalau seperti ini? Tidak kedengaran. Ada? Ada, Ibu. Oh ya, ada. Ada, Nak? Oke. Rotiku bersegi empat, kulitnya bermesra, tutup rapat-rapat, dimakan lalat. Oke, bagus. Sekali lagi untuk Rosa, karena sudah bagus menyanyikan lagunya Rotiku, kita beri wow sama-sama. Apa, Nak? Tunggu sebentar, Ibu kurang jelas dengar suaranya Nak Rosa. Asril, Bu, kita suruh, Bu. Dari tadi tuh mukanya ketawa-ketawai, Kak. Suruh juga dia naik. Asril. Oke, karena satu perwakilan dari perempuan, Ibu mau perwakilan dari laki-laki juga. Nah, kalau begitu, mana Nasril tadi? Nasril, ada, Nak? Ada, Jangan langsung Bu, menghilang, ada, Nak. Ja. Oke, Ibu kira langsung tadi menghilang pas Ibu sebut namanya. Sekarang Nasril, bisa Nak nyanyikan lagunya Rotiku? Bisa? Bisa. Oke. Bisa, Bu. Nah, sekarang Nasril sudah siap ya? Ibu putarkan lagunya. Ya, Bu. Semangat ya nyanyikannya. Rotiku persegi empat, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat, supaya jangan dimakan lalat. Oke, bagus sekali Asril. Tepuk semuanya. Nah, sebelum itu karena dua orang sudah menyanyikan dengan suaranya yang merdu dan berani tampil, mari kita beri sama-sama wow. Bagaimana caranya? Bentuk tangan kita keduanya menjadi huruf W. Ini W ya. Bisa? Ya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Bisa? Bisa, Bu, bisa. Tunggu ya. Ibu Guru enggak kedengaran. Oke, kedengaran sekarang. Sama-sama kasih wow untuk Rosa dan Asril. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Semuanya diaktifkan dulu mic-nya, Nak, supaya kedengaran wow-nya. Satu orang aja kedengaran. Bisa diaktifkan semua mic-nya? Bisa, Bu. Bisa. Sama-sama kasih wow sekali lagi. Kasih W, wow. Oke, bagus sekali. Nah, kan kalau begini Ibu Guru juga semangat kasih pelajarannya. Ya, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Karena tadi kita sudah menyanyikan dan menganalisis pola irama dari lagu Rotiku. Sekarang kita akan berlanjut. Bentar ya.
Ibu Guru, minta izin Nah. dulu mau ke WC. Ki, silakan nah, hati-hati Ki. Nah, sedikit Ibu jelaskan, pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Nah, pola irama ini akan muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Ya. Selanjutnya, nah di sini Ibu mempunyai satuan persegi. Nah, satuan persegi ini Ibu sebut satuan persegi yang tidak baku. Ada yang tahu kenapa Ibu sebut ini tidak baku? Ada yang bisa? Halo? Halo? Tidak tahu, Kedengaran? Bu. Tidak tahu ya. Yang lain ada yang tahu selain Nuralia? Tidak ada? Nah, kalau begitu Ibu jelaskan kenapa Ibu bilang satuan persegi ini adalah satuan tidak baku, karena kita bisa ketahui satuan yang baku itu seperti sentimeter, meter ya. Nah, satuan itu kalau diukur ukurannya pasti ya. Kalau satuan persegi akan berbeda-beda pengukuran. Satuan persegi atau satuan yang tidak baku itu akan berbeda pengukurannya kalau dilakukan oleh tiap orang. Bisa saja berbeda. Bisa saja perseginya Ibu Guru agak besar, Ibu tampilkan, persegi kalian agak kecil. Ya, jadi itu disebut satuan persegi yang tidak baku. Nah, di sini Ibu sebentar akan menampilkan dua buah kertas ya, tepatnya 2 buah kertas. Nah, 2 buah kertas ini nantinya Ibu akan tutupi pada sebuah roti. Nah, supaya tidak dihinggapi lalat kayak lagu yang tadi ya. Karena kainnya Ibu Guru habis, lagi basah semua karena kehujanan kemarin, jadi Ibu mau tutupi saja pakai kertas. Nah, untuk mengetahui kita akan mengukur. Bagaimana caranya mengukur? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Nak? Halo? Diukur dari sudutnya, Ibu Guru. Apa, Nak? Oh, pakai Diukur mister. dari sudutnya. Kalau pakai mister berarti ukurannya pasti ya. Nah, kita sekarang mengukur pakai satuan yang tidak baku, Nak. Nah, Ibu mau tentukan satuan yang tidak pakai jengkal juga boleh, tetapi untuk kali ini kita akan gunakan yang pakai satuan persegi yang ada di layar. Bisa dilihat yang di layar ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu Guru. Ya. Coba diperhatikan, Ibu akan masukkan ini. Ya. Jadi bagaimana cara kita mengetahui luas permukaan dari kertas ini, bidang roti ini? Ada yang tahu bagaimana caranya? Menyusun satuan persegi. Bagaimana caranya, Nak? Menyusun satuan perseginya, Ibu, sampai menutupi semua kertas. Iya, menyusun semua satuan perseginya sampai menutupi bidang roti ya. Nah, coba dihitung berapa kira-kira luasnya? Ada yang bisa menghitungnya? Bisa, Ibu. Ada? Saya, Ibu mau Bu. minta tolong. Ya, Rosa kalau begitu. Rosanya Afgan silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan persegi, Bu. Di bagian sebelah kiri, berapa tadi? 8 satuan persegi. Iya, bagus sekali. Sekarang Ibu mau minta Navera. Ada Navera? Navera? Iya, Bu. Silakan Navera hitung luas permukaan kertas yang tampil di layar. Luas permukaannya, Bu. Iya, dihitung, Nak. Yang persegi atau persegi panjang, Bu? Yang ini, Nak, kelihatan yang persegi ya, bukan yang persegi panjang. Oh, yang persegi. Ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Berarti luasnya itu ada 16. Iya, betul sekali. Ada 16. Nah, anak-anakku, dulu ya. Di sini, Ibu memiliki sesuatu. Tapi berhubung kita lagi puasa, jadi sabar-sabar ya.
Di sini Ibu memiliki sebuah roti. Ya, kelihatan nak rotinya? Kelihatan Guru. Sabar ya, maghrib masih lama nak. Masih lama. Jangan kau terpancing, April. Nah, ya diperhatikan ini rotinya. Di sini Ibu memiliki roti selai isi coklat. Jangan ngecas ya, gelap semua liurnya. Rotinya ini, kita akan hitung luas permukaan rotinya. Di sini juga Ibu sudah siapkan satuannya nanti dari satuan rotinya ya. Di sini rotinya ya, ini berbentuk persegi ya. Ini satu satuan persegi dari roti tersebut. Nah, sebentar Ibu akan minta, ini ada 2 kertas yang akan menutupi roti tersebut. Ini ada kertas A, dan ini ada kertas B. Ya, sekarang Ibu mau minta partisipasinya dari Intisari. Bisa nak? Iya, Bu. Ibu atur dulu tempat duduknya Bu Guru ya. Intisari, ini kertas A ya? Iya, Bu. Sekarang Ibu mau tutupi roti ini dengan lobet ya? Bisa Intisari atau Ibu minta yang lain? Saya mau, Bu. Mana? Nur Alia, silakan nak. Nah, Nur Alia, untuk kertas A, Ibu akan tutupi roti ini ya. Diperhatikan, ini ya. Ini menutupi ya. Kira-kira berapa yang ditutupi rotinya? Bisa Ibu kasih lihat ya. Bisa dihitung nak? Ini ya, yang terbuka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ibu. Iya, betul sekali, 6 ya. Kalau kita bandingkan coba dengan kertas B. Tadi kayaknya sama Ji, kertas A dan kertas B. Mari kita buktikan sama-sama. Asma, ada nak? Iya, Bu. Asma, silahkan dilihat. Ibu akan tutupi pakai kertas B, ya. Ibu. Nah, berapa kira-kira bagian yang tertutupi? Tidak ada kelihatan rotinya, Bu. Tidak ada kelihatan, berarti dia tertutup semua ya. Kalau begitu silakan hitung bagian roti yang tertutupi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ibu. Iya, betul sekali. Ada 12 satuan persegi yang tertutupi ya. Jadi tadi kertas A dan kertas B sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Berbeda ya. Sekali lagi Ibu akan tampilkan. Maaf. Minta maaf Ibu, tadi langsung kata lempar. Tidak apa-apa nak, namanya pengaruh jaringan. Nah, di lembar LKPD kalian, Ibu sudah menyediakan sebuah soal. Nanti Ibu harap kalian untuk menjawabnya ya. Sedikit Ibu jelaskan. Jadi banyaknya satuan persegi yang menutupi tadi roti tanpa celah pada suatu bidang roti tadi itu disebut menyatakan luas permukaan suatu bidang ya. Jadi itu merupakan luasnya tadi yang tertutupi pakai kertas ya. Jadi sepertinya sampai di situ saja yang bisa Ibu sampaikan. Nah, terima kasih banyak nak. Sebelum itu Ibu mau minta siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa? Ada? Saya, Bu. Ayo, Guru. Asma, coba. Silakan Asma. Iya, Bu. Tadi kita belajar teknologi pangan, Bu. Contohnya itu yang hasilkan teknologi pangan, kacang kedelai, Bu, diolah menjadi tempe. Betul. Kemudian Bu, tadi kita menghitung
menghitung luas permukaan menggunakan alat ukur yang tidak baku, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu mau tanya, Asril, ada Asril? Asril? Ai jelek. Bagus gitu, jaringannya nanti. Asril, Ibu mau tanya, bagaimana perasaannya tentang pembelajaran hari ini? Apakah bosan kah, Bu, atau senang atau bagaimana? Senang sekali, Bu. Oh, senang sekali. Ibu guru juga sejujurnya senang sekali, apalagi dengar tadi suara merdunya Asril. Ya, kalau begitu, sebelum menutup pembelajaran, Ibu ada soal kuisis. Ibu harap kalian bisa mengakses soal kuisis tersebut. Ibu sudah tadi bagikan di grup WA kalian. Itu soal evaluasinya dikerjakan, tetapi ingat ada batas waktu dari tiap soal. Jadi tidak boleh mau kerja soal ditinggal dulu, pergi beli belanja minyak tanah di warung. Jangan dulu ya. Dikerjakan, fokus untuk mengerjakan soal evaluasi pada kuisis tersebut, ya. Nah, setelah itu Ibu akan periksa nanti poinnya langsung keluar ya, dapat berapa, ya. Nah, selanjutnya Nasapruddin silahkan pimpin temannya untuk berdoa sebelum selesai pembelajaran. Ya teman-teman, supaya pembelajaran kita hari ini bermakna, mari kita masing-masing berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini, Nak. Ibu harap kalian tetap selalu sehat. Ingat anjuran pemerintah, jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker, cuci tangan pakai air yang mengalir dan sabun ya. Nah, jangan lupa selalu jaga kesehatan, Nak. Kalau bisa jangan keluar-keluar. Di rumah saja. Nah, sama seperti belajar. Kita di rumah saja. Walaupun berjauhan, kita tetap bisa bertemu melalui Google Meet seperti ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.